Hai guys, welcome back to File Misterio. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang satu peristiwa yang menggegerkan ya, dan juga bisa dibilang sangat nyesek dan bikin seseorang menyesal gitu ya. Jadi pada tanggal 28 September tahun 1918 ada satu kisah yang benar-benar bikin kayak mind blowing out of our mind, kayak beyond imagination gitu, dari Perang Dunia I. Jadi ini adalah sebuah medan pertempuran Ypres di Prancis. Dia ini adalah seorang regu sniper dari pasukan Inggris yang bernama Henry Tandey. Nah, pada saat itu dia itu lagi berjaga nih di posisinya sambil dia membawa senjatanya. Terus tiba-tiba kayak entah dari mana gitu ya, ada seorang tentara Jerman yang sedang terluka dan gak berdaya tersandung ke garis tembakan Tandey. Meskipun pada saat itu pisaunya tuh diarahkan tepat ke arah ini orang nih, si Tandey itu memutuskan untuk gak membunuhnya karena dia ngerasa kasihan ya, karena dia baik, dia ngerasa kasihan, dia gak membunuh itu orang. Sayangnya nih, tindakan kebaikan dari si Tandey ini adalah hal yang mungkin selamanya membayangi rekor militer dari si Tandey, dan mungkin membayangi pikiran dia selamanya gitu ya. Selebihnya, tindakan ini juga adalah yang mengakibatkan kematian puluhan juta orang pada Perang Dunia Kedua. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Gak lain dan gak bukan, karena prajurit gak berdaya yang terluka ini merupakan sosok yang kemudian kita kenal sebagai Adolf Hitler. Kalau misalnya pada saat itu Hitler didor, pastinya gak akan ada kematian 80 juta jiwa. Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain menjadi orang pertama yang mendengar cerita ini dari Adolf Hitler secara pribadi. Jadi pada saat itu, pada tahun 1938, Chamberlain itu tiba di Jerman untuk mengamankan fakta perdamaian dengan Hitler. Kunjungan ini merupakan kunjungan yang ramah dari Chamberlain. Menjadi orang pertama yang mendengar cerita ini dari Adolf Hitler secara pribadi. Jadi pada saat itu, pada tahun 1938, Chamberlain itu tiba di Jerman untuk mengamankan fakta perdamaian dengan Hitler. Kunjungan ini merupakan kunjungan yang ramah dari Chamberlain. Dia tinggal di tempat peristirahatan Gunung Bavaria Hitler yang disebut Berghof. Pada saat itu, ketika dia di sana, dia pun menemukan sebuah lukisan yang menggambarkan tentara sekutu di dalam pertempuran Menin Road Ridge pada tahun 1914. Melihat itu, Chamberlain tuh ngerasa aneh dong ya. Kok Hitler nyimpan lukisan yang menggambarkan tentara sekutu gitu kan? Mengingat lagi, Hitler itu adalah termasuk sosok yang bisa dibilang sakit hati nih karena kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Tapi Hitler kemudian melihat ke dalam lukisan tersebut dan menunjuk ke seorang tentara Inggris yang pada saat itu dia membawa seorang rekan yang terluka ke tempat yang aman. Dia kemudian bilang nih ke Chamberlain, pria ini nyaris membunuhku sehingga aku pikir aku tidak akan pernah melihat Jerman lagi. Begitu katanya ke Chamberlain. Hitler kemudian mengaku kalau dia tuh mengetahui nih identitas dari Henry Tandey setelah melihat lukisan tersebut. Prajurit yang ada di dalam lukisan ini emang nih secara fakta merupakan pasukan resimen Green Howards, di mana Tandey bergabung di dalamnya ketika Perang Dunia I. Dan untuk lukisannya sendiri nih, ini merupakan karya dari pelukis Italia yang bernama Fortunino Matania, yang lukisan ini dibuat pada tahun 1923. Di dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf, Hitler itu berulang kali mengatakan kalau kekuatan ilahi yang mengawasinya selama Perang Dunia I. Dan dia juga menulis kalau pada suatu ketika sebuah suara misterius ya dari atas katanya menyuruhnya untuk meninggalkan Paris, yang terbukti meledak ketika terkena granat beberapa saat kemudian dan membunuh rekan-rekannya. Dan untuk si baik hati ya, Henry Tandey sendiri ini, dia itu mendengar pengakuan Hitler ini dari seorang perwira yang mendapat cerita tersebut dari Chamberlain. Dan memang Tandey sendiri mengakui kalau dia udah mengampuni beberapa tentara Jerman pada bulan September 1918. Tapi dia tuh nggak bisa memastikan kalau misalnya Hitler merupakan salah satu dari mereka-mereka ini. Kemudian ketika surat kabar Coventry Herald mewawancarainya pada tahun 1939, dia pun bilang kalau menurut mereka, aku telah bertemu Adolf Hitler. Mungkin mereka benar,
tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Nah, setahun setelah itu dia pun menjadi lebih yakin lagi, dan dia berkata kalau andai saja aku tahu kala itu bahwa dia akan menjadi seperti ini, maksudnya diktator gitu ya, pembunuh segitu banyak orang. Ketika melihat semua orang, bahkan wanita dan anak-anak yang telah dia bunuh dan lukai, aku mulai merasa bersalah karena membiarkannya pergi. Jadi bener-bener dia tuh ngerasa kayak nyesel banget gara-gara udah biarin Hitler yang pada saat itu udah depan matanya tapi nggak dibunuh sama dia. Dan Tandy ini benar-benar ngerasa emosional banget pada saat itu, karena beberapa waktu sebelumnya kampung halamannya di Coventry, Inggris baru aja dibom oleh angkatan udara Luftwaffe Nazi. Sebenarnya nih ya, muncul beberapa perdebatan atas pertemuan ikonik antara Tandy dan juga Hitler tersebut. Dr. David Johnson, seseorang yang menulis biografi dari Henry Tandy ini, rupanya meragukan pertemuan tersebut pernah terjadi. Dia bilang kalau ada kemungkinan nih kalau Hitler itu udah salah orang dan sosok yang dia tunjuk di lukisan mungkin bukan Tandy. Menurut Dr. David, didasarkan para perbedaan tanggal yang tercatat dalam timeline peperangan. Dia bilang kalau ada kemungkinan nih kalau Hitler itu udah salah orang dan sosok yang dia tunjuk di lukisan mungkin bukan Tandy. Menurut Dr. David, didasarkan para perbedaan tanggal yang tercatat dalam timeline peperangan. Pertemuan tersebut diduga terjadi pada tanggal 28 September 1918. Namun, kalau misalnya berdasarkan makalah dari Bavarian State Archive, itu menunjukkan kalau Hitler itu sedang cuti pada saat itu, yaitu pada tanggal 25 September dan 27 September. Jadi hal ini merujuk ke teori kalau mustahil ya, pada satu hari pasca cuti, Hitler itu langsung ditugaskan maju ke medan perang. Selebihnya lagi, ada nih catatan yang menjelaskan kalau resimen Hitler berjarak 50 mil dari resimennya Tandy pada tanggal 28 September. Terus, kira-kira Hitler bingung atau dia cuma ngarang doang? Jadi ini semua tuh masih menjadi misteri ya. Dugaan pertemuan dengan Tandy ini menjadi bagian dari narasi bahwa Hitler adalah semacam orang terpilih untuk memimpin rakyat Jerman. Kapten Fritz Waterman, ajudan dari Hitler, itu juga pernah membela pengakuan Hitler tentang pertemuannya dengan Tandy dan mengatakan kalau Führer secara alami sangat tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman perangnya sendiri. Pernah ditulis sama Waterman. Terus dia lanjutin lagi, dia jelas tergerak ketika aku menunjukkan lukisan itu untuk pertama kali kepadanya. Nah, jadi kesimpulannya ya mungkin mereka emang bertemu, tapi ya mungkin juga enggak gitu ya. Tapi meskipun bertemu, kayaknya nggak masalah ya kalau misalnya Henry Tandy gagal membunuh Hitler di pertempuran pertama mereka. Kan dia nggak tahu kalau misalnya Hitler akan menjadi orang yang sejahat itu. Dan mungkin emang udah takdirnya ya nggak sih kalau memang Hitler harus hidup gitu. Kalau misalnya kita ngebayangin lebih ke arah ngerinya lagi gitu ya. Kalau misalnya bukan Hitler, bisa aja loh orang yang lebih seram dan lebih jahat lagi yang memulai Perang Dunia II. Dan mungkin kalau Hitler udah separah itu bisa aja lebih parah-parah lagi ya nggak sih? Belum tentu lebih baik juga. Nah, jadi itu dia cerita tentang Henry Tandy yang mungkin aja emang hampir membunuh Hitler tapi nggak jadi. Segini aja video kali ini, sampai jumpa di video misterius selanjutnya. Bye.